Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya, operator yang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah cara mengerjakan dapodik versi 2023 tahun ini. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan dapodik dari awal sampai bisa sinkron pada versi 2023 ini pada lembaga yang menggunakan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, penetapan penggunaan kurikulum Merdeka itu sudah ditetapkan oleh Kepala Badan yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 027-KR-KR-2022 untuk lembaganya yang akan saya buat tutorial ini sudah ada dalam daftar ini. Oke, kita cari dulu. Lembaganya sudah ada, TK Al Barokah yang menggunakan kurikulum Merdeka. Dan perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa penggunaan kurikulum Merdeka ini hanya untuk lembaga yang pada saat survei dulu atau mengisi instrumen dulu itu sudah mengisi atau memilih mandiri berubah dan mandiri berbagi, itu yang bisa menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk lembaga yang memilih mandiri belajar, maka kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum 2013. Oke, tidak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu, akan saya tunjukkan bagaimana cara mengerjakan dapodik pada lembaga yang menggunakan kurikulum Merdeka. Kita masuk dulu ke dapodik lembaga tersebut. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk mengerjakan dapodik ini kita harus menyiapkan email dan password yang telah didaftarkan pada manajemen dinas. Oke, kita masuk dulu. Ya, kita masukkan passwordnya. Ternyata passwordnya salah Bapak Ibu. Kita coba satu kali lagi. Oke, kita masukkan passwordnya satu kali lagi. Saya ulang. Oke, kita enter. Nah, udah masuk Bapak Ibu. Passwordnya yang dimasukkan kita harus benar ya Bapak Ibu, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa password untuk dapodik sekarang itu harus menggunakan password minimal ada angka, ada huruf besar, huruf kecil, dan karakter. Oke, kita masuk dulu ya. Ya, sudah masuk. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mengerjakan untuk menu sekolah. Kita tunggu. Pada menu sekolah ini kita mengerjakan data periodik ganjil 2002-2023. Barangkali ada perubahan-perubahan yang perlu dirubah pada isian ini.
Pertama kita mengisi waktu penyelenggaraannya pagi, sumber listriknya itu kita pilih PLN, berapa daya listriknya disesuaikan dengan keadaan lembaga Bapak Ibu semua. Ya, disediakan listriknya itu sepanjang waktu. Apakah bersedia menerima BOP? Oke. Sertifikat ISO belum ya. Akses internet, kalau memang tidak ada akses internetnya Bapak Ibu, kita di sini yang di atas kita isi dengan tidak ada saja. Tetapi ada alternatif untuk akses internet itu kita menggunakan apa? Kebanyakan Bapak Ibu adalah menggunakan Telkomsel flash atau paket data yang Bapak Ibu beli. Oke, setelah itu kita simpan. Yang kedua kita ngisi sanitasi untuk semester ganjil. Kita isi sumber airnya, apakah dari sumur, apakah dari PDAM, sesuaikan dengan keadaan lembaga Bapak Ibu semuanya. Kita isi, kebetulan di sini ada sumur, sumber airnya itu disediakan oleh sekolah, cukup untuk sepanjang waktu. Sekolah menyediakan jamban kalau memang tidak ada. Untuk siswa berkebutuhan ini kalau memang tidak ada, kita jawab tidak saja. Untuk tipe jambannya okelah kita isi, tidak apa-apa, kita isi leher angsa. Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok. Ya, paling tidak tiap hari siswa Bapak Ibu kan mengisi atau mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok. Kita isi 5 hari saja. Untuk isian tempat cuci ini secara otomatis akan terisi apabila Bapak Ibu mengisi sarana prasarana tempat cuci, akan terisi. Kita lanjut saja. Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Kita jawab ya. Sekolah memiliki pembuangan air limbah dari jamban. Ya, sekolah memiliki saluran. Sekolah pernah menguras tangki. Kalau memang tidak punya tangki Bapak Ibu, karena air selokannya itu langsung hilang, kalau tidak ada tangkinya ya kita isi tidak saja. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air. Ya, sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas sesuai Permendikbud yang telah tentang standar sarana prasarana. Oke, kita jawab ya. Saya kira untuk lembaga Bapak Ibu sudah menyediakan semuanya ya, tempat sampah ya di tiap-tiap kelas itu. Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup ya, di setiap unit jamban perempuan. Ya, kalau memang jamban Bapak Ibu itu digunakan untuk kepentingan untuk umum, baik itu siswa perempuan, siswa laki-laki atau gurunya, artinya dalam satu lembaga itu hanya ada satu jamban digunakan untuk umum. Kita jawab tidak saja ya, karena memang jamban itu digunakan untuk umum, tidak khusus perempuan ya. Kita lanjut. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara tertutup. Ya, saya kira ada ya Bapak Ibu ya. Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin. Saya kira tiap hari Bapak Ibu kan membuang, atau minimal 1 minggu atau 3 hari sekali Bapak Ibu membuang sampah secara rutin ke tempat sampah yang memang disediakan di sekolah. Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah. Pasti ada ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu membuat RKS, pasti ada perencanaan untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Dan ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi sekolah. Oke. Nah, berikutnya adalah kemitraan dengan pihak di luar untuk sanitasi sekolah. Misalnya MOU. Di lembaga Bapak Ibu kan sudah ada MOU dengan
lembaga-lembaga di luar Bapak Ibu, contohnya dengan puskesmas, dengan lembaga non pemerintah misalnya dari polsek atau lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, atau dengan perusahaan swasta ya. Kalau memang ada kita centang, kalau memang tidak ada tidak usah. Untuk jamban ini akan terisi secara otomatis apabila Bapak Ibu mengisi sarana prasarana terkait dengan jamban. Kita lanjut. Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi informasi edukasi KIE tentang sanitasi sekolah. Ya. Cuci tangan pakai sabun. Ya. Ada ya Bapak Ibu ya. Komunikasi informasi dan edukasi baik itu melalui media elektro, baik itu bisa juga melalui grup-grup Bapak Ibu semuanya. Ada grup guru di tiap-tiap kelas ya. Berikutnya kebersihan dan kesehatan ada juga memang diinformasikan melalui elektronik dalam grup guru ruang kelas. Pemeliharaan dan perawatan toilet ya, ada juga ya Bapak Ibu ya. Komunikasi informasi tentang pemeliharaan dan perawatan toilet yang Ibu buat ya, komunikasi berupa media informasi berupa grup WhatsApp atau grup apa saja menurut Bapak Ibu semua. Kita isi saja. Kita isi semuanya untuk keamanan pangan ya. Dan selanjutnya kita simpan ya. Berikutnya Bapak Ibu kita menuju ke sarana prasarana. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau memang di lembaga Bapak Ibu itu tidak ada perubahan yang signifikan terhadap sarana prasarana ataupun ada penambahan-penambahan yang dilakukan Bapak Ibu, kita bisa menekan menu aksi saja, langsung salin data periodik sebelumnya, tahun pelajaran sebelumnya Bapak Ibu ya. Ini sudah terisi semuanya ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke ruang. Ini Bapak Ibu ya, bedanya versi Dapodik 2023 ini dengan Dapodik versi 2022. Kalau kita mengerjakan versi Dapodik versi 2022, kita masih diminta untuk mengisi kerusakan-kerusakan, berapa persen kerusakan pada plafon, pada tembok, pada pintu, pada lantai dan lain sebagainya. Tetapi untuk Dapodik versi 2023 kali ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi, karena Bapak Ibu memang tidak memiliki kewenangan untuk menghitung berapa persen tingkat kerusakan bangunan Bapak Ibu semuanya. Untuk versi 2023 kita hanya mengisi berapa persentase kerusakan ruang kelas Bapak Ibu itu masuk rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat. Ketika kita mengisi rusak ringan, persentase yang kita isikan dari 1 sampai 30%. Misalnya ini sudah kita pilih rusak ringannya berapa persen? Misalnya 20%. Kita simpan, kita menuju ke ruang berikutnya. Kondisinya berapa persen rusak ringan, kita isi 20 juga, kita simpan. Selanjutnya kita menuju ke ruang kepala sekolah. Kalau memang tidak ada ruang kepala sekolah, artinya ruang kepala sekolah itu gabung dengan yang ada di kelas, ya tidak usah diisi ruang kepala sekolahnya karena memang tidak punya. Berikutnya adalah kamar mandi. Kamar mandinya juga kalau memang tidak memiliki, tidak usah diisi.
Berikutnya kita ke alat. Pilih ruang yang akan kita cek di kelompok A. Ya, ini Bapak Ibu ya, ini sudah lengkap isiannya. Artinya untuk pengisian alat-alat yang ada di kelompok A ini sudah memenuhi standar isian yang ada di persyaratan akreditasi, yaitu di standar 5. Ada alat lukis, alat tulis, bahan media dan lain sebagainya, balok sampai ke ini peraga agama dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita lanjut kepada menu GTK. Ya, apabila muncul seperti ini Bapak Ibu, tidak ada guru yang terdaftar di menu GTK, kita klik tombol salin penugasan. Ya, apakah Anda yakin dengan data penugasan PTK tahun 2021-2022? Ya, maka gurunya akan muncul semua berikut dengan tenaga kependidikannya atau kepala sekolahnya Bapak Ibu. Setelah itu kita menuju ke peserta didik. Ya, untuk peserta didik ini apabila memang tidak ada perubahan pada tinggi atau berat badan siswa, itu bisa kita lakukan salin data periodik. Kalau memang data siswanya itu mengalami kenaikan, siapa siswanya, maka lakukan dengan perubahan-perubahan sesuai dengan tinggi dan berat badan siswa. Kita salin data periodik Anda ya, yakin? Oke, ada 11 siswa ya. Selanjutnya kita menuju ke rombongan belajar. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita menuju ke rombongan belajar, karena sekolah ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, oke, kita naikkan dulu yang kelompok A ya. Kelompok A kita naikkan dulu. Kelompok A kita naikkan dulu. Oke. Ya, karena lembaga ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka berdasarkan surat keputusan kepala badan tadi, maka ini harus dirubah Bapak Ibu. Kalau kita melakukan perubahan dengan langsung menjadi kurikulum ini, maka tidak bisa ya, tidak bisa dirubah. Bapak Ibu harus menghapus dulu rombel yang ini. Untuk menghapus rombel itu, kita harus mengeluarkan dulu anggota rombel yang ada pada rombel ini. Oke, kita keluarkan dulu ya. Kita keluarkan dulu dengan tujuan agar bisa membuat jadwal pelajaran yang kurikulum Merdeka. Kita keluarkan. Oke. Oh, ternyata satu-satu Bapak Ibu, tidak bisa langsung jadi satu. Ini saya keluarkan dulu semuanya. Perlu Bapak Ibu ketahui juga, ketika kita mengerjakan dapodik, Bapak Ibu tidak usah menunggu siswa baru itu jumlahnya banyak baru mengerjakan dapodik. Yang ada dulu seperti yang kelompok B ini, datanya kan sudah ada semuanya, sarprasnya juga sudah ada, menu sekolahnya juga sudah ada. Itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Bapak Ibu tidak perlu menunggu saya dapat berapa siswa tahun ini. Jangan menunggu banyaknya siswa baru mengerjakan dapodik. Ya, sudah saya keluarkan ini semuanya. Setelah itu kita lakukan penghapusan terhadap rombel ini. Kita hapus dulu. Oke ya. Oke, sudah tidak ada yang di isinya rombel ini, kita bisa menghapus. Oke, kita hapus. Setelah itu kita lakukan tambah
tambah rombel kelas tingkat pendidikan, karena tadi itu siswanya yang dari kelompok A dinaikkan ke kelompok B, maka kita buat rombel yang kelompok B terlebih dahulu. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka, nama rombelnya adalah sama kelompok B. Wali kelasnya siapa? Kelompok B kita pilih ya, salah satu dari data PTK ini. Oke, kita pilih. Ruang yang digunakan adalah ruang kelompok B ya, moving class mulai kebutuhan khusus tidak. Setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan ya, ini sudah kurikulum merdeka. Kita masukkan kembali anggota rombel yang ada, yang kita keluarkan tadi. Kita blok semuanya dulu ya. Setelah itu kita tarik ke sebelah kiri ya, maka dia akan pindah. Oke, setelah kita selesai, kita menuju ke pembelajarannya. Oke, di sini sudah ada guru PAUD, artinya jam pelajaran kurikulum 2013 seperti biasa Bapak Ibu ya. Ini maksimalnya adalah 24, sedangkan untuk penggunaan kurikulum merdeka itu jam maksimalnya 2. Ini dalam satu minggu. Kita tentukan PTK-nya siapa dulu. Kita tadi sudah menentukan Ibu Nikmatus Zahro. Ya, kurikulum merdekanya juga siapa yang mengajar, orangnya juga sama. SK mengajarnya. Nah, SK untuk pembagian tugasnya ini Bapak Ibu harus menyiapkan SK pembagian tugas tahun pelajaran 2022-2023. Kita ambil dulu nomornya, kita butuh nomornya ini ya. Oke, dan kita masukkan dalam SK mengajar ini. Di bawah juga sama, karena ini memang satu orang ya, satu orang guru yang mengajar baik kurikulum 2013 ataupun kurikulum merdekanya pada kelas kelompok B ini orangnya sama mengajarnya. Tanggalnya, tanggal SK pembagian tugasnya tanggal berapa? Kita tanggali tanggal 11 Juli sesuai tanggal yang ada pada surat pembagian tugas Bapak Ibu semua. Ini sama tanggal 11 Juli 2022. Nah, untuk jam Bapak Ibu, untuk jam untuk kurikulum 2013 itu kan maksimalnya 24 jam ya. Tapi paling tidak kalau guru mengerjakan atau mengajar itu paling tidak dalam satu minggu kan 24 jam. Karena ini kita ketambahan jam dari kurikulum 2000 merdeka sebanyak 2 jam ya, 2 jam pelajaran, maka jam untuk yang kurikulum 2013 kita kasih 2022. Yang kurikulum merdeka kita kasih 2, kita pakai jam maksimalnya. Setelah itu kita lakukan pilih tema yang akan digunakan. Kita pilih, mohon isikan dan temukan terlebih dahulu PTK. Oh ya, ini kan belum kita simpan dulu ya. Setelah itu kita klik dan pilih namanya. Nah, tadi jamnya kan hanya 2. Jadi kita pilih yang mana pada saat ini, yang ganjil ini. Kalau ganjil mungkin kita milih Aku Cinta Indonesia karena berhubungan dengan kemerdekaannya. Kita pilih ini, gurunya Nikmatus Zahro, SK mengajarnya sama, tanggalnya tanggal 11 Juli 2022, jamnya 1. Yang berikutnya kita pilih yang imajinasi dan kreativitasku. Sama, gurunya kita pilih, SK bagian tugasnya, jamnya tanggal
itu kita simpan. Oke, selesai untuk rombel dan pembelajarannya sudah selesai. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menginput data yang kelompok A, lebih baik kita sinkronkan dulu yang kelompok B. Kenapa? Ketika kita mensinkronkan kelompok B terlebih dahulu dan terbaca oleh sistem, apabila pada lembaga Bapak Ibu itu ada siswa kelompok B yang diluluskan oleh sistem secara otomatis, tetapi siswa tersebut mengulang kembali, maka manajemen dinas pendidikan yang mengembalikannya akan bisa langsung mengembalikan karena kelompok B-nya sudah langsung terbaca oleh sistem. Oke, lebih baik kita lanjut saja ke jadwalnya. Jadwal, kita pilih ruangnya hari Senin, kita klik tambah ya, kita ini yang kurikulum 2013 tadi jumlahnya kan 22, artinya kita kalau misalnya kurikulum merdekanya kita taruh hari Senin, dalam satu hari itu ada 4 jam pelajaran, maka di sini kita ketikkan 3 saja ya. Kita simpan, 1 jamnya kita tambahkan yang kurikulum merdeka 1 jam. Oke, simpan. Maka yang kurikulum merdekanya akan tersimpan di paling bawah. Boleh dibolak-balik juga boleh Bapak Ibu ya, dibuat pada jam pelajaran pertama boleh, atau di jam terakhir. Yang berikutnya Selasa kita tambahkan, kita hanya memilih yang 2013, kita ketikkan 4. Oke. Hari Rabu kita tambahkan jam pelajaran kurikulum merdeka, berarti untuk yang 2013 ada 3 jam ya. Untuk yang kurikulum merdeka ini 1 jam ya, sudah muncul. Berikutnya hari Kamis kita buat jadwalnya, berarti ini sisanya kita buat 4 jam pelajaran tiap hari. Oke, hari Jumat juga ya, kita buat hari Sabtu kita buat 4. Oke, simpan ya. Setelah kita membuat jadwal ini Bapak Ibu silahkan lakukan validasi terlebih dahulu apakah data isian yang telah Bapak Ibu isikan tadi itu ada data-data yang invalid. Oke, kita validasi dulu. Sekolah, peserta didik, ITK, rombongan belajar, pembelajaran, nilai, dan referensi. Nah, ini Bapak Ibu ya, pastikan invalidnya itu isinya 0 semuanya. Ketika ada data invalid, kita harus memperbaiki terlebih dahulu data invalidnya, karena kalau tidak diperbaiki tidak akan bisa melakukan sinkron. Ini ternyata ada pada menu Sarpras, ini ada invalidnya, terdapat 1 ya. Kita cek apa yang tidak invalid. Data bangunan dengan nama bangunan Al Barokah, panjang lebar tidak sama dengan luas tapak bangunan yang diinputkan. Oke, kita cek Bapak Ibu ya. Kita ke Sarpras ya, ke tanah bangunan ini, ke bangunan ini. Nah, ini kenapa kok tidak sama? Bapak Ibu coba dilihat, antara panjangnya ini 28,75 kali 16 sama dengan 460 ya. Sedangkan yang diisikan di sini adalah 21 kali 8 ya. Ini berapa? Ini kok bisa sampai ini 5. Ini harus betul Bapak Ibu ya. Oke, kita ini lakukan perubahan, klik ubah ya. Kalau memang 21 panjangnya kali 8 berapa? Berarti kan berapa? 1160 ya.
168. Jadi panjang kali lebar sama dengan 168. Oke, yang lain sudah. Coba kita lakukan simpan. Oke, selesai. Ya, selesai, kita ke menu validasi lokal kembali. Ya, tadi kan invalidnya kan ini. Oke, kita coba lakukan refresh. Nah, ya. Setelah kita lakukan perubahan, maka invalidnya akan tidak muncul kembali. Oke Bapak Ibu, setelah data-data ini tidak ada yang invalid, kita lakukan sinkronisasi terhadap lembaga ini. Oke, kita lakukan tukar akses pengguna ya, masukkan kode registrasinya Bapak Ibu semuanya. Oke, tukar akses, kita klik kepala sekolahnya, kita tukar pengguna. Oke, nah, pada saat sudah tukar pengguna, maka kita lakukan validasi ulang kembali. Kita validasi sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai Bapak Ibu ya. Ya, sudah tidak ada yang invalid, baru kita lakukan sinkronisasi. Pastikan sinyal yang ada pada lembaga Bapak Ibu atau wilayah Bapak Ibu itu kuat. Kita lanjut. Ya, kita checklist semuanya yang data di sini. Oke, lanjut di bawahnya. Kita checklist semuanya ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang terlewatkan, karena kalau terlewatkan tidak akan bisa lanjut ke sinkronisasi. Kita konfirmasi, kita lanjut sinkronisasi, simpan dan lanjut, kita klik yes, baru kita klik lanjut lagi. Anda yakin akan mengirimkan data-data tersebut? Oke. Kita tunggu menu sinkronisasi sampai muncul. Pastikan jaringan di wilayah Bapak Ibu tidak ada gangguan agar proses sinkronisasi berjalan dengan lancar. Oke, ini sudah muncul sinkronisasinya. Untuk PTK terdaftarnya ini akan kita sinkron ya, ada di sini semuanya, rinciannya ada di bawah. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, kita lakukan sinkronisasi Bapak Ibu. Oke, kita lakukan sinkron ya. Klik. Kita tunggu bersama-sama proses sinkronisasinya sampai berhasil. Perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu tidak mengerjakan dapodik itu kenapa kok lama, kenapa kok tidak cepat dikerjakan, karena sebenarnya Bapak Ibu itu kan menunggu siswa yang daftar, akan mengerjakan dapodiknya menunggu siswa yang daftar. Saya dapat berapa siswa sekarang? Ada yang daftar 1 tidak langsung dikerjakan, ada yang daftar 2 berarti sudah menjadi 3, masih sedikit, tunggu sampai siswanya banyak. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak perlu menunggu saya mendapatkan siswa berapa tahun ini. Kita kirim dulu data-data yang ada di dapodik. Tidak perlu menunggu siswa baru mendaftar banyak baru kita mengerjakan dapodik. Karena apa Bapak Ibu? Kita bekerja dengan barang elektro,
kita bekerja dengan jaringan, kita bekerja dengan server yang memang kita tidak tahu Bapak Ibu. Barang elektro contohnya laptop, tidak ada jaminan atau tidak ada orang yang bisa menjamin kapan laptop kita itu rusak, kapan laptop kita itu ada gangguannya. Tidak ada yang bisa menjamin. Berikut juga dengan jaringan Bapak Ibu, tidak ada yang menjamin kapan jaringan itu gangguannya, normalnya kapan, itu tidak ada yang bisa menjamin. Sebaliknya dengan server yang ada pada Kementerian Pendidikan juga kita tidak bisa menjamin server itu kapan downnya, karena kita tahu data pokok pendidikan ini yang mengerjakan itu adalah lembaga dari tingkatan yang paling rendah, yaitu PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai dengan tingkatan paling tinggi, yaitu di SMA, SMK, MA Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak tahu kalau misalnya mengerjakan bareng, sinkronnya bareng, maka servernya bisa-bisa terjadi gangguan. Maka dari itu Bapak Ibu tidak perlu menunggu ya, tidak perlu menunggu. Kalau memang ada waktu luang untuk mengerjakan dapodik dan ada kesempatan pada saat itu laptopnya lancar, jaringannya normal, lebih baik Bapak Ibu silahkan melakukan sinkronisasi terlebih dahulu ya, agar data-data Bapak Ibu segera terbaca oleh sistem yang ada di Kementerian Pendidikan. Oke Bapak Ibu, kita sambil menunggu, ini kita tunggu sudah 64% prosesnya. Ini ya Bapak Ibu ya, biasanya kalau kita melakukan sinkronisasi dan servernya itu normal, jaringannya normal, biasanya tidak sampai kita sinkron itu tidak sampai 1-2 menit udah selesai. Tapi ketika itu yang mengerjakan dapodik adalah banyak sekali, maka proses sinkronisasi juga membutuhkan waktu yang lebih daripada seperti biasanya. Ini sudah nyampe 82% tingkat sinkronisasinya. Oke, kita tunggu bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau mengerjakan dapodik jangan menunggu siswanya banyak dulu ya, kita kerjakan yang ada dulu. Kalau kita mengerjakan menu sekolah, kita tidak butuh data dari siswa ataupun wali murid. Mengerjakan sarpras, mengerjakan GTK, mengerjakan rombel, kita juga tidak memerlukan data-data yang ada pada siswa baru. Itu dulu yang Bapak Ibu kerjakan agar semuanya kedepannya lancar. Artinya data-data yang ada itu Bapak Ibu sinkronkan dulu agar bisa terbaca oleh sistem. Oke, ini sudah mengecek data dari server, kita tunggu sampai 100% kembali ya. Ini agak lama ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau sistemnya normal itu cepat, 1-2 menit itu udah selesai. Nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi, segera lakukan refresh terhadap aplikasi dapodik Bapak Ibu agar bacaan belum sinkron ini berubah menjadi hijau. Caranya, ketika sudah selesai sinkron, nanti Bapak Ibu tinggal mengklik tombol anak panah di atas ini atau tekan Ctrl F5 ya. Itu untuk merefresh agar bacaan belum sinkron ini bisa berubah menjadi sudah
sinkron. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala terhadap sinkron apapun itu, Bapak Ibu silakan menghubungi operator Dapodik Dinas Pendidikan setempat. Biasanya kalau proses sinkronisasi ini yang sering terjadi adalah menu sinkronnya tidak muncul, ya, dan lain-lain. Kalau seperti itu Bapak Ibu tinggal menghubungi operator dinas yang ada pada wilayah Bapak Ibu semuanya. Oke, ini sudah mengirim data anggota rombel, sudah selesai. Ini artinya sudah mau selesai nih Bu. Kita tunggu ya, ini sudah mengakhiri proses. Artinya proses sinkronisasi ini sudah hampir selesai. Proses sinkronisasi bisa dibilang sudah selesai apabila sudah muncul waktu, menit dan detiknya proses sinkronisasi. Nah, seperti ini Bu ya. Waktu sinkronisasi 7 menit 19 detik. Wah, ini agak lama ini Bapak Ibu ya. Setelah kita melakukan sinkronisasi, Bapak Ibu, kita harus kembali lagi ke admin ya. Kenapa harus kembali lagi ke admin? Ya, ini sudah terbaca Bapak Ibu ya. Satu kali sinkron tanggal 13 Agustus 2022. Kita kembali lagi ke rombongan belajar. Jangan lupa Bapak Ibu ya, setelah mensinkron yang kelompok B tadi, Bapak Ibu sekarang tugasnya adalah membuat rombel yang kelompok A. Ini tingkatnya kelompok A. Kurikulum yang digunakan itu apa? Kurikulum Merdeka. Nama rombelnya apa? Kita isi kelompok A ya. Yang mengajar siapa? Ya, kita pilih yang mengajar. Di ruang apa kelompok A ini? Di ruang kelompok A. Sudah, baru kita simpan. Ya. Karena kita masih belum mengisi atau menginput data-data yang kelompok A, maka anggota rombel yang kelompok A ini tidak akan muncul. Maka kita lakukan tambah data ya Bapak Ibu ya, nanti di menu peserta didik. Sementara yang di sini setelah membuat rombel kelompok A, pembelajarannya juga harus kita isi terlebih dahulu. Kita isikan PTK-nya siapa, kita isikan semuanya PTK-nya. Oke, kita buat nomor SK pembagian tugas. Oke, kita copy, kita isikan di sini. Yang di bawah juga sama. Ini 11 Juli 2022 ya. 11 Juli ini kalau tidak salah pertama kali kita masuk. Ini kita buat 22, yang ini kita buat 2. Artinya jumlah total dari kurikulum 2013 ditambah dengan kurikulum Merdeka itu menjadi 24 ya. Kita simpan terlebih dahulu, lalu kita pilih temanya. Oke, kita pilih temanya sama ya, kita gunakan yang ini. SK mengajarnya kita pilih juga yang sama, tanggal SK-nya, jamnya sama, kita isi juga, lalu kita lakukan simpan. Oke, selesai. Setelah Bapak Ibu membuat
pembelajarannya, baru Bapak Ibu menginput data siswa kelompok A yang mendaftar. Ada siswa mendaftar 1, silakan Bapak Ibu input. Ya, setelah itu Bapak Ibu udah bisa istirahat. Karena Bapak Ibu sudah tidak memikirkan yang kelompok B. Yang kelompok B kan sudah berangkat terlebih dahulu. Sudah Bapak Ibu sinkronkan. Tinggal Bapak Ibu menunggu siswa yang kelompok A yang mendaftar pada lembaga Bapak Ibu. Tapi jangan sampai lupa, ketika Bapak Ibu sudah menginput, misalnya sudah 6 atau 7 siswa, Bapak Ibu mau melakukan sinkronisasi dulu terlebih dahulu, ya boleh, monggo, silakan, sambil menunggu siswa baru yang lain mendaftar. Karena kita tahu untuk lembaga PAUD sendiri itu tidak ada waktu atau tidak ada rentang pendaftaran siswa baru seperti yang ada pada lembaga-lembaga negeri di wilayah perkotaan ya. Jadi ada rentang waktunya pendaftarannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau Bapak Ibu wilayahnya ada di wilayah pedesaan, rentang waktu untuk pendaftaran itu memang relatif bisa dikatakan tidak ada ya, kapanpun mereka mau mendaftar itu bisa. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah merencanakan pendaftaran siswa baru itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu bisa dituangkan dalam surat keputusan penerimaan peserta didik baru yang nantinya Bapak Ibu laporkan kepada atasan Bapak Ibu semuanya, baik itu kepada pengawas ataupun kepada dinas pendidikan setempat. Oke Bapak Ibu, saya kira saya cukupkan sekian video tutorial ini. Ini adalah lembaga yang menggunakan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akhiri. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam satu data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.